Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan atas kehidupan kita. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam sarapan rohani bersama. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau datang mengambil tata kekudusan Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memulaikan sarapan rohani kita bersama pada saat ini, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami tahu kami hidup semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, seluruh kegiatan kami, seluruh aktivitas kami dapat laksanakan dengan baik. Malam hari ini Tuhan kami rindu datang menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami bawa hati kami Tuhan, hidup kami mempersembahkan kepadamu Bapa. Kami mau menyerahkan sarapan rohani kami bersama pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Kau hadir, berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kau juga berkati setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, Kau lawat setiap hati mereka Tuhan, Kau jamah setiap hidup mereka Bapa. Kami siap memulaikan seluruhnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Kau Tuhan yang mengetahui setiap kehidupan kami. Kau tahu cara menolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatiku lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kau tahu
hati kami. Walau tak dalam puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah. Berikan hati kami Tuhan Yesus. Memberikan hati ini ku berserah Dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang. ini kami yang datang menyembah-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan, Biarkan Tuhan aku menyembah. biarkan Tuhan, Biarkan Tuhan aku menyembah. di bawah hati kami. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu bersamamu. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Karena Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terbatas kasih-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Terbatas kasih-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Bersama bagi Raja. Kau sambutkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau sambutkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hari ini, kami percaya ada tujuan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan. Sekarang kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang menguji setiap hati kami, Tuhan yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Biar kiranya kedatangan kami, kehadiran kami di tempat ini, karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, tuntun kami, supaya setiap perkataan firman Tuhan itu bukan hanya sampai di dalam pikiran kami, tetapi juga tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat datang dan selamat menyaksikan santapan rohani bersama di tempat ini, dan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan langsung belajar dari Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai 43. Kita akan baca bergantian. Ayat yang ke-33, lalu Vero, Dagmar, begitu selanjutnya. Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Jadi pembacaan kita pada saat ini menceritakan satu cerita yang kalau saya bisa bahasakan, ini bukan cinta biasa. Jadi cinta yang harusnya kita tidak layak untuk terima. Cinta yang harusnya kita ini pendosa, tetapi ya yang saya bilang bukan cinta yang biasa. Bukan cinta yang kalau manusia mencintai itu pasti ada batasannya. Saya mulai dari cerita ini ya sebelum kita sharing. Ada seorang ayah, dia itu
family man, dia sayang sama keluarganya, dia cinta sama keluarganya, tapi dia punya satu barang yang sangat dia suka. Barang yang dia suka itu mobilnya. Jadi mobilnya ini selalu dia bersihkan, kalau sudah pulang mobilnya itu dilap, lalu ditutup pakai penutup mobil. Kalau dia habis kerja, weekend gitu, mobilnya dicuci, dibersihkan, terus ditutup, atau jalan-jalan sama keluarganya, mobilnya selalu dibersihkan. Mobilnya kotor sedikit, langsung dilap. Bahkan di mobilnya itu ada cairan khusus untuk membersihkan mobil. Nah, waktu ayahnya ini mau berulang tahun, anaknya ini mau kasih hadiah. Dia lagi melihat anaknya ini berusia sekitar 5 tahun. Dia lihat-lihat ini papanya ini suka apa ya. Lalu dia lihat papanya ini suka cuci mobil. Lalu dia punya ide untuk nanti pada saat ulang tahun saya mau bersihkan mobil. Sekalipun mobil itu selalu terparkir di garasi, tapi anak ini punya ide untuk memberikan hadiah. Lalu malam sebelum ulang tahun dia pergi diam-diam ke dapur, dia ambil kain untuk cuci mobil, tapi dia bukan ambil kain biasa, dia ambil itu yang untuk lap bagian bawah wajan yang keras. Lalu dia pikir, kalau saya pakai ini, wajan saja ini bersih, apalagi mobilnya papa. Lalu dia ambil cairannya, dia bersihkanlah dengan sukacita dari depan ke belakang, dari atas ke bawah, semua digosok. Lalu setelah itu dia siram, dia tutup kembali. Besok pagi papanya bangun, dia bilang, "Pak, saya punya hadiah untuk papa, hadiah ulang tahun." Dipanggillah papanya, turun ke bawah, papanya jalan, baru bangun, jadi dia masih apa ya ini. Begitu mobil dibuka, garasi dibuka, penutup mobil dibuka, bapaknya lihat. Mobilnya itu dari belakang ke depan semua itu penuh baret. Penuh dengan goresan, penuh dengan luka. Tapi bapak ini waktu dia melihat hal itu, ada satu hal yang muncul dari dalam dirinya. Anak saya ini mau kasih hadiah, cuma dia belum mengerti. Dia belum tahu bagaimana caranya mengasihi. Jadi papanya bilang, itu tidak apa-apa, tapi dia jelaskan supaya jangan melakukan hal itu lagi. Nah, moral dari cerita ini adalah seperti yang pembacaan Alkitab yang kita baca tadi. Begitu besar kasih Bapa sampai ia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dan saya percaya dari pembacaan ini kita mendapatkan begitu banyak saya mendapatkan begitu banyak berkat dari pembacaan ini, dan saya percaya kita semua juga mendapatkan rema yang banyak, mendapatkan pewahyuan yang banyak. Bukan kebetulan besok adalah hari Valentine, dan saya waktu merenungkan hal ini, kasih Bapa itu lebih daripada ekspresi kasih manapun yang terbesar, karena kasih Bapa itu melampaui akal manusia. Jadi kita akan sharing bersama apa yang teman-teman dapatkan dari pembacaan kita di Lukas pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai 43. Silakan, dari siapa terlebih dahulu? Silakan Thomas. Sudah kasih nyala mic lagi. Cek. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan dari rema yang saya dapatkan dari pembacaan kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Bahkan seringkali kita membaca kisah ini apalagi mendekati Paskah. Ya. Dari kisah ini banyak yang saya dapatkan, saya melihat begini, bahwa ternyata keselamatan itu datangnya bukan dari tempat yang jauh, ya. Keselamatan yang Tuhan kerjakan itu tidak dari tempat yang jauh. Bahkan kalau kita melihat karya salib Yesus ini justru berada di tengah-tengah kita orang berdosa,
ya. Jadi dia hadir di dunia ini di antara orang berdosa, dan gambaran itu memberikan kita seperti bahwa Tuhan tuh berkata bahwa aku tuh tidak jauh untuk menyelamatkan kita tuh dari segala kesalahan kita. Tuhan tuh tidak jauh daripada kita. Bahkan dia ada di samping kita, dia ada di sisi kita, tergantung kita lagi. Dan saya membaca dari sini, ini dari kisah ini saya melihat ada dua respon daripada ketika Kristus ingin melakukan kebaikan itu, penyelamatan itu, ada dua respon yang terjadi. Respon yang pertama itu respon yang salah, ya. Ketika sang penjahat berkata bahwa katanya dia anak Allah, ya. Bahkan dari para dikatakan bahwa pengawal-pengawal pada saat itu bahkan mengejek-ejek Yesus pada saat itu. Itu respon yang salah terhadap keselamatan. Tetapi ada respon yang benar daripada satu penjahat yang di sebelah Yesus yang berkata bahwa di ayat yang ke tadi, tunggu saya bacakan. Ke 30 ya. 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dari pembacaan kita itu dari ayat yang 40 tadi, 41 sampai dengan yang 42 ya. Itu di situ ada respon yang benar dari seorang penjahat bahwa dia menyadari bahwa tidakkah kita ini sadar bahwa kita ini selayaknya menerima hal ini, tetapi Yesus itu tidak layak menerima hal itu, ya. Itu respon yang benar tentang keselamatan itu. Begitupun kehidupan kita, bahwa ketika kita mau menerima keselamatan itu, respon kita tuh harus benar. Bahwa kita tuh yang pertama, bahwa yang penjahat yang pertama ini menyadari bahwa dia itu salah. Dia itu salah, dia tahu bahwa ada kesalahan, ada perbuatan yang dia sudah lakukan, bahwa dia sudah tidak hidup dalam kebenaran, dan kemudian dikatakan bahwa dia tahu bahwa dirinya sudah salah dan dia memang layak untuk menerima hukuman itu. Dia pantas menerima hukuman itu. Tapi ketika respon yang benar itu dilakukan oleh seorang penjahat ini, ternyata jawaban Yesus itu sangat luar biasa, bahwa saat ini engkau sudah berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan hal itu yang saya tangkap bahwa keselamatan itu begitu luar biasa, sehingga ketika respon kita benar terhadap hal itu, ada hal besar, ada jawaban yang luar biasa dari Kristus terhadap kehidupan kita. Mungkin seperti itu sementara. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Ada lagi yang lain? Silakan. Rival. Hah? Oh, pas. Dagmar. Hah? Wah, kan sudah dikasih tuh ayatnya. Oh, dari belakang ini, dari Elsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pastor. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Tadi sempat saya baca di rumah, dan saya sempat merangkum sedikit, di mana kita lihat bahwa mungkin peristiwa ini merupakan salah satu momen yang paling menyentuh dalam Injil, salah satu. Kenapa saya bilang menyentuh? Karena di sini berbicara tentang kasih dan pengampunan di tengah penderitaan. Bagaimana kasih itu bekerja dan bagaimana pengampunan itu bekerja di tengah penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Yesus. Nah, di sini Yesus disalibkan di tempat yang disebut tengkorak, seperti yang kita ketahui. Nah, dalam kisah ini, di saat orang-orang mengejek itu dan para pemimpin agama merendahkan Yesus, malah Yesus justru berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saya bisa lihat bahwa
Yesus bahkan di tengah rasa sakit yang luar biasa, dia malah memiliki tetap penuh dengan belas kasihan, bahkan di tengah penderitaannya. Nah, salah satu penjahat juga kan ikut menghujat, kemudian menantang Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Namun penjahat yang lain ada yang menyadari kesalahannya. Ia mengaku dosanya, bahkan mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Nah, lalu dengan iman sederhana ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, di situ Yesus memberi pengharapan kepada orang-orang ini dengan berkata, iya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang mau saya bilang bahwa kisah ini menunjukkan bahwa sekalipun kita di tengah di tempat gelap, paling gelap sekalipun, harapan itu tetap ada. Bahkan pengampunan dan belas kasih Tuhan itu masih tetap nyata dalam kehidupan kita. Salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan yang seperti kita ketahui, tetapi menurut saya simbol kasih juga itu memberi kesempatan yang baru. Mungkin contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin jika kita dicerita atau mungkin kita mendapat cerita-cerita yang tidak baik lah, atau gosip mengenai kita, atau mungkin orang menceritakan aib kita, sebisa mungkin kita tidak membalas seperti orang lain, tapi kita tetap mendoakan mereka. Mungkin juga contoh lain, seperti penjahat di kayu salib ini, dia punya masa lalu yang buruk, tetapi di detik terakhir hidupnya, ia tetap menerima keselamatan. Jadi kita jangan cepat menilai orang dari masa lalunya, karena setiap orang itu bisa berubah. Mungkin dari saya, sekian dulu. Terima kasih. Thank you. Silakan. Anjas kayaknya ini. Siapa lagi? Baik, kalau dari saya yang saya dapatkan itu di sini yang di ayat 36 sampai 39. Di situ terlihat bahwa orang-orang itu gampang sekali untuk menjatuhkan orang lain tanpa introspeksi diri. Dan di situ ada prajurit-prajurit, ada para penjahat, tapi dari dua penjahat yang satu tuh mau introspeksi diri, sedangkan yang satunya mengikuti kelompok yang dominan yang mengolok-olok. Dan seringkali juga terjadi di kehidupan kita ketika ada sesuatu yang terjadi, terkadang juga kita tidak mencari tahu kebenaran, tapi kita mendengar saja cerita-cerita yang ada, kemudian kita menganggap itu adalah suatu kebenaran dan akhirnya kita juga mengikuti mengolok-olok orang itu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat lagi dari pembacaan ini, ada penjahat yang dia juga mau mengintrospeksi dirinya. Bahkan dia menyatakan ke Tuhan bahwa Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi di situ dia punya respon yang baik, yang dimana dia tidak mengikuti kelompok yang dominan, tapi dia melihat bahwa dia harus mengikuti yang benar, karena dia melihat bahwa kita semua ini memang layak dihukum. Tapi kalau Yesus ini kan tidak, dia tidak melakukan dosa dan dia tidak melakukan kesalahan, kenapa dia harus dihukum? Dan itu jadi pelajaran juga buat saya untuk berhati-hati juga dalam berkata-kata maupun berada dalam suatu lingkungan, sehingga jangan sampai mengikuti hal-hal yang kayak pembicaranya yang sebenarnya itu salah, tapi
kita main ikut saja tanpa kita mencari tahu kebenarannya. Ya. Thank you. Masih ada? Kenapa aku senyum-senyum lihat saya? Silakan, langsung saja. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Selamat pagi, mohon maaf, efek tidur. Malam ini. Tidur ini. Langsung gini, live. Jadi pas saya baca tadi di office, ada 2 ayat yang memang jadi pegangan sih. Yang pertama, Yesus berkata di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jadi di ayat ini bahwa ketika di sekitar orang-orang bahwa Yesus itu disalibkan, bahwa saya belajar bahwa sosok Yesus ini dia seorang yang mengampuni tanpa tidak adanya kemarahan ya. Dan kita belajar bahwa Tuhan Yesus ini penuh kasih. Karena kalau secara kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalau kita secara daging, misalnya kita berada di suatu kelompok, misalnya kumpulan orang-orang toksik, kumpulan orang-orang yang tidak sefrekuensi, mungkin kalau kita tidak berpanut pada sosok Tuhan Yesus ini, kita gampang berpengaruh emosi, bahkan kita tidak bakal mengampuni. Makanya dari itu kita harus belajar bahwa kita harus saling mengampuni. Kemudian di ayat terakhir yaitu ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam di Firdaus." Jadi kita belajar juga bahwa diri kita juga berharga di mata Tuhan. Dan juga kita jangan pernah memvonis diri kita sebagai produk yang gagal. Dan selama kita masih diberi nafas, kita pasti tentunya yang Kak Dakmar bilang, belajar introspeksi diri ya, memperbaiki diri sendiri. Dan juga kita harus memulai dengan langkah-langkah yang tepat agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu sih yang saya dapatkan. Thank you. Lanjut. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk perenungan malam hari ini, yang saya dapatkan di sini kan konteksnya Yesus disalibkan. Kita sudah membacanya bahwa full semuanya ini bagaimana perjalanan Yesus untuk disalibkan. Saya mau ambil dari ayatnya yang ke-44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ini menurutku wow, orang yang disalibkan dengan Tuhan ini juga tetap mencela Tuhan. Jadi yang saya mau sharingkan di sini ada yang pertama itu tetap setia walaupun sendiri. Asik. Kadang dalam kehidupan kita seperti yang kita baca di sini sekali lagi, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dalam kehidupan kita juga mungkin seringkali kita merasa sendiri, tapi pengharapan kepada Tuhan itu selalu kita pegang dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Kadang jujur juga dalam perjalanan kehidupan juga kadang merasa sendiri, tapi tidak sendiri sih. Selalu ada orang-orang yang terus support. Bahkan yang kita rasakan sekarang juga mungkin belum seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Seperti itu kayak wow, orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu juga mencela dia. Memang kadang juga berpikir bahwa yang sudah saya alami sekarang ini mungkin sudah berat. Tetapi kita mau lihat dalam Matius 27 ini diceritakan bagaimana perjalanan Yesus disalibkan. Terus yang kedua itu adalah ayatnya yang ke-42. Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami
akan percaya kepadanya. Percaya ini adalah salah satu yang kita butuhkan dalam iman Kristen kita. Karena dengan percaya kita diselamatkan. Jadi tidak ada iman di luar sana yang seperti iman kita. Bagaimana keselamatan itu, bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pastor. Luar biasa. Yang lain? Langsung aja. Saya. Oh. Dari belakang? Saya Pastor. Oh ya, silahkan. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari saya terkait perikop ini, ada satu hal, yaitu kita tahu bahwa perikop ini menggambarkan tentang kasih Bapa yang begitu besar. Nah, di sini ada ayat yang menurut saya menggambarkan bagaimana kasih Bapa itu sendiri. Nah, di sini saya lihat di ayat yang ke-35. Di situ banyak pemimpin-pemimpin yang mengejek dia. Kasih Tuhan itu sangat besar, bahkan dia tidak perlu untuk memvalidasi bahwa dia itu punya kasih yang begitu besar. Maksudnya ketika orang-orang mengejek dia menerimanya dan tidak perlu berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa dipuji atau dipuja-puja oleh orang lain. Di situ saya melihat bahwa ternyata kalau kita punya kasih yang begitu besar, ternyata untuk di kehidupan sehari-hari tidak perlu kok adanya validasi dari orang lain. Orang lain tidak perlu kok untuk memberitahu kepada diri kita bahwa kita tuh baiklah atau sisi-sisi yang positif lah gitu. Jadi tanpa ada alasan itu pun kasih Bapa ini sangat sempurna gitu. Selanjutnya saya juga lihat dari sisi sebagai seorang penjahat tadi, dua penjahat itu setuju juga dengan teman-teman yang lain bahwa walaupun posisi kita itu telah melakukan perbuatan yang jahat dan di situ kan ceritanya penjahatnya itu disalibkan, berarti kalau kita lihat kilas balik perbuatan-perbuatan mereka, berarti perbuatannya itu sangat-sangat keji atau mungkin sangat-sangat sudah jahat sehingga harus disalibkan. Tapi ketika ada Tuhan Yesus di sana, respon-respon yang ada itu menurut saya juga sangat perlu kita pelajari bersama, bahwa ada yang justru malah menjelekkan Tuhan juga, tapi ada yang justru menyerahkan dirinya kepada Tuhan walaupun itu sudah di titik-titik terakhirnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, titik terakhir. Ya. Thank you, Virgi. Dari yang lain? Lanjut. Langsung ya. Gerald, ya. Anjas, Mei, baru nanti kesimpulan dan saran dari Vero. Oh, silakan. Kalau dari yang saya dapatkan itu mungkin juga mirip seperti yang dikatakan sama teman-teman yang lain tadi. Itu tentang penjahat yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dari situ kita dapat belajar bahwa kesempatan bertobat itu selalu ada. Dan Tuhan juga itu melihat hati bukan masa lalu. Walaupun penjahat itu memiliki masa lalu yang buruk hingga disalib bersama Yesus, tetapi Yesus melihat pertobatannya dengan hati yang tulus, maka Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang terakhir, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Thank you, Gerald. Next. Oke, shalom. Shalom.
Oke, kalau dari saya sendiri di ayat sharing kita malam hari ini yang saya pelajari dan memberkati secara pribadi buat saya itu di ayat yang ke-34 di mana bunyi firman-Nya itu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dari ayat ini satu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan Yesus meskipun di dalam keadaan sedang menderita, sedang mengalami masa-masa yang sulit di mana dia diejek, diolok, bahkan disiksa, dia tetap mampu untuk mengampuni dan bahkan mendoakan mereka yang istilahnya jahat sama Tuhan Yesus di saat itu. Sehingga hal yang saya pelajari bahwa Tuhan Yesus saja mampu memberi pengampunan, bahkan kasih-Nya begitu besar kepada kita, dan pelajaran yang saya dapatkan bahwa kita juga harus bisa belajar meneladani kasih Yesus ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Thank you. Anjas. Vero. Oke. Kalau saya di ayat 35 dan 36, tapi kita ayat 35 dulu. Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi di ayat ini kita lihat situasi di Bukit Golgota ini, di ayat ini menjelaskan bahwa di situ ada banyak orang, ada pemimpin-pemimpin, yang kita tahu bersama pasti di situ ada imam-imam kepala, orang-orang yang belajar Taurat dan lain sebagainya, juga ada prajurit dan ada orang-orang banyak yang ikut melihat kejadian itu. Tapi ada satu hal menarik di sini yang saya lihat bahwa ketika pemimpin-pemimpin mulai mengejek Tuhan, saya merenungkan bahwa pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang melihat kejadian ini dan mengejek apa yang Tuhan Yesus lakukan ini bisa jadi karena mereka itu sebenarnya tidak tahu apa yang Tuhan perbuat. Tuhan sedang kerjakan, sama kayak kita sebenarnya kadang kita tuh salah paham sama Tuhan. Pemimpin-pemimpin itu mulai bilang orang lain ia selamatkan, biarlah dia selamatkan dirinya sendiri. Jadi mungkin dalam pikiran pemimpin-pemimpin atau orang banyak pada saat itu adalah kalau Tuhan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya, itu adalah sebuah tanda bahwa dia ini memang betul-betul raja. Dia ini adalah betul-betul yang berasal dari Allah gitu. Nah, bukankah kita juga secara manusia punya pikiran yang seperti itu? Kalau misalnya ada mujizat, kalau misalnya ada tanda-tanda yang ilahi, mungkin kita akan mengakui ketuhanan Tuhan Yesus gitu. Tapi seandainya waktu itu Tuhan mengikuti apa yang pemimpin-pemimpin pada waktu itu minta gitu, Tuhan menyatakan kuasanya, maka sebaliknya kita orang yang berdosa ini tidak akan menerima keselamatan. Jadi bagi orang-orang pada saat itu Tuhan Yesus waktu disalibkan adalah sebuah kegagalan total gitu. Apa yang dia kerjakan selama dia hidup itu di kayu salib itu pertanda kegagalan gitu. Karena bagaimana di sana sini Tuhan menyatakan kuasanya, orang lain bisa mengalami sesuatu, orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika sesuatu menimpa dirinya, dia seperti tidak punya kuasa. Padahal sebenarnya kita tahu bersama bahwa seperti apa Tuhan itu. Ya, kalau kuasa itu ada dalam dirinya pasti dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi mari kita lihat kasih yang besar itu. Dia akan tetap
dia tetap memilih untuk bertahan dalam penderitaan, dalam salib. Teman-teman, kita mungkin rasa sakit yang Tuhan alami itu ada terlalu berat ya, sudah dipaku, disalib, ada tanpa ejekan gitu. Jadi itu berkali-kali lipat penderitaannya. Tapi Tuhan tetap memilih untuk stay di salib, tidak memilih untuk saya show off nih, biar kalian semua tahu kalau saya ini Tuhan gitu. Saya show off, saya kasih tunjuk nih kuasaku, karena kalau kita lihat ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia ini Tuhan. Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Kesempatan yang sangat baik karena di situ ada pemimpin-pemimpin, ada orang banyak orang berdosa di situ. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau sejak awal. Kalau misalnya Tuhan menunjukkan kuasanya, ini menurut saya. Kalau misalnya Tuhan menunjukkan kuasanya pada saat itu, orang akan tunduk sama Tuhan, akan taat sama Tuhan karena ketakutan gitu. Orang akan menyembah Tuhan karena tahu bahwa oh ini Tuhan itu berkuasa. Jadi jangan sampai dia hukum kita kalau kita berbuat dosa gitu. Memang apa yang kita perbuat itu selalu ada akibatnya, tapi Tuhan itu mau menyatakan sesuatu bahwa kedatangannya, pengorbanannya ini bukan sesuatu hal yang rencana manusia gitu yang terjadi. Tetapi ini betul-betul rencana ilahi karena Tuhan sebenarnya mau bangun relasi gitu. Tuhan mau supaya penundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan karena takut yang kemarin kita bahas ya. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu besar kasihnya. Memang keadilan dan kasih Tuhan itu ada dalam pribadinya Tuhan, tetapi Tuhan mau bangun relasi sama kita. Jadi bukan kita takut akan penghukuman, tetapi karena kita tahu Tuhan itu sayang sama kita. Jadi kalau misalnya Tuhan menunjukkan kuasanya pada saat itu, orang akan melihat memang kuasanya dan orang akan taat dengan ketakutan lah, istilahnya begitu. Secara tidak langsung itu adalah sebuah paksaan untuk ayo kalian tunduk sama saya ini berkuasa gitu. Tetapi Tuhan menahan rasa sakit dan penderitaan itu karena dia mau orang itu melihat sesuatu yang lain, kasihnya gitu. Melihat kasih yang besar. Nah, meskipun dia punya kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk menunjukkan kepada kita. Nah, sayangnya pikiran kita tuh terbatas dalam menilai Tuhan. Dan kita tidak akan mengerti apa yang sementara Tuhan lakukan. Makanya tadi saya setuju dibilang jangan cepat-cepat menilai sesuatu. Ya, pelajari dulu, apalagi kalau misalnya tentang Tuhan, jangan cepat-cepat kita ambil keputusan bahwa Tuhan meninggalkan kita lah kalau kita dalam penderitaan dan lain sebagainya. Karena itu bukan titik gitu. Penyaliban Tuhan itu, penderitaan itu bukan titik di mana semua cerita sudah selesai, tapi ada cerita selanjutnya tentang kebangkitan Tuhan, ada tentang kenaikan Tuhan. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan kita dan lain sebagainya, kita kecewa sama Tuhan. Tapi ada satu kasih yang besar, ada cerita yang lebih besar lagi dari itu yang seharusnya membuat kita bisa bertahan gitu, lebih bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi dibandingkan dia menyombongkan dirinya, show off pada waktu itu, dia memilih untuk bertahan di kayu salib. Bagi saya itu adalah kasih yang sangat besar karena menanggung penderitaan, memilih untuk menanggung penderitaan untuk menyelamatkan banyak orang daripada dia, tadi Virgi bilang, Virgi atau Kak Akmar yang bilang mendapat pengakuan dari manusia gitu. Itu sih Kak. Thank you Vero, luar biasa. Anjas, silakan. Oke, terima kasih. Yang saya dapatkan di sini berbicara tentang kasih, sudah teman-teman baca bagikan tadi juga. Dan saya mau katakan bahwa kasih itu menutupi pelanggaran. Nah, karena Tuhan mengasihi kita sehingga Ia merelakan nyawanya untuk menggantikan kita
di atas kayu salib. Bahkan dia rela mati, memberikan nyawanya untuk menebus kita. Nah, di sini saya mau katakan bahwa karena cintanya Tuhan kepada kita, sehingga ia rela untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk disalibkan. Nah, di dalam ayat ini kita banyak belajar bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan di sini juga kenapa Tuhan datang ke dunia itu menjadi manusia, karena dia datang untuk berperang, menggantikan kita untuk melawan setan. Nah, sama yang dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 8 di situ, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kasih-Nya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, di sini karena Tuhan tidak mengalahkan, karena kalau Tuhan tidak mengalahkan setan, maka kita manusia akan dibelenggu. Itulah sebabnya Tuhan turun menjadi manusia dan rela untuk mati menggantikan kita umat manusia. Nah, dan untuk menyelamatkan kita, maka Tuhan Yesus harus berperang melawan setan sehingga kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, yang saya mau tekankan di sini bahwa sudah sering kita dengar khotbah, karena kita sudah diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang selamat, maka jangan anggap sepele karya Tuhan di atas kayu salib buat kehidupan kita. Bahkan jangan menganggap keselamatan itu karena kita sudah selamat maka kita harus hidup seenaknya atau kita hidup dalam dosa. Tetapi mari kita renungkan kembali, mari kita ingat kembali segala yang Tuhan telah korbankan di atas kayu salib, memberikan nyawanya sebagai pengganti kita. Nah, oleh sebab itu yang harus terus kita ingat dalam kehidupan kita, karena kita sudah diselamatkan. Jadi mari kita membayar semua yang Tuhan lakukan di atas kayu salib dengan kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan kita lebih erat dengan Tuhan, lebih inti dengan Tuhan, karena lewat semuanya itu sebenarnya itu tidak akan bisa membalas kasih Tuhan, itu tidak akan membalas pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Seperti itu. Thank you. Kalau nanti yang di belakang, teman-teman yang di belakang layar mau menyampaikan sesuatu, silakan. Nah, pikirkan pertanyaan ini. Tolong pikirkan pertanyaan ini. Kira-kira apa yang membuat saya, Vero, Dagmar, Rival, Ekel, Thomas, May, mana May, Elsa, Virgi, Gerald, Anjas. Apa yang membuat Tuhan sampai dia rela berkorban? Pikirkan saja jawabannya. Dan ini yang saya temukan ya. Nah, nanti kalau mau kasih jawaban juga boleh. Waktu saya membaca ini saya berpikir untuk diri saya, Yesus mau mati di kayu salib untuk saya. Di ayatnya yang ke-33 dikatakan demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang namanya tengkorak. Nah, perhatikan, waktu saya membaca ini sepertinya huruf ini, waktu mereka sampai di situ, yang sampai di situ itu bukan cuma orang-orang lain, tapi Yesus juga sampai di situ. Kira-kira kondisi Yesus
pada waktu sampai di situ. Kita semua sudah tahu. Ya, saya juga pernah baca bukunya tentang penyaliban Yesus. Tapi ada satu hal yang muncul tiba-tiba di dalam perenungan saya. Kondisi Yesus pada waktu sampai di situ, Yesus mengalami hematidrosis. Ini bukan bahasa roh ya, ini bahasa medis. Hematidrosis itu adalah suatu kondisi di mana pemikiran yang begitu akut, kalut. Jadi sampai kecemasan yang tinggi itu memicu pecahnya pembuluh darah. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Jadi ya kita berdoa itu ya berdoa sembarangan. Orang lagi, haleluya, kita lihat langit ini kenapa catnya begini ya? Kita buka HP gitu. Yesus berdoa sungguh-sungguh supaya Peter, Tuhan, tahun 1980 dia akan lahir, selamatkan dia, dalam perjalanan dia akan jatuh. Terus kita sembarangan itu. Orang lagi khotbah, ya, kita bikin yang lain gitu. Yesus ini mengalami, ya itu tadi, itu bukan bahasa roh ya, itu bahasa medis ya, hematidrosis. Hematidrosis ya, cocok. Kecemasan tinggi di dalam pemikirannya, dan ini apa akibatnya waktu itu terjadi? Kulit itu menjadi rapuh. Terus Yesus ditinju, Yesus ditendang, Yesus dipukuli. Itu saya waktu memikirkan hal itu, membayangkannya saja saya tidak mampu. Yesus mengalami penyiksaan waktu dalam perjalanan. Tapi sebelumnya itu apa yang terjadi? Yesus itu dicambuk. Cambuknya itu bukan cambuk yang biasa ya, tapi cambuk zaman itu namanya flagrum. Flagrum itu ada dua. Kalau bukan ujungnya itu adalah bola besi, ujungnya itu tulang domba yang tajam. Dan satu cambuk itu ada beberapa cabang, dan di setiap ujungnya itu ada tulang domba yang dipukul ya. Kalau kita nonton The Passion of Christ, jadi punggungnya ya seperti ladang yang dibajak. Itu yang Alkitab katakan, dipukul, dihantam, bukan dihantam dengan setengah-setengah set. Ini dihantam dengan, mereka betul-betul menghina ini yang mengaku-mengaku yes, ini yang mengaku-mengaku sebagai juru selamat. Tidak bisa menyelamatkan diri, dihantam, dipukul dengan begitu kuat. Dan setelah itu dia disuruh pikul salib. Pikul salib dalam perjalanan itu dia jatuh dan akhirnya diminta tolong Simon ya. Simon orang Kirene untuk menolong dia. Dan kita sampai pada ayat ini. Yesus tiba di Bukit Tengkorak. Itu belum paku, belum, itu baru sampai di situ. Jadi penderitaannya belum selesai. Jadi ini yang saya temukan. Bila mengasihi, kita tahu ya, waktu disalib itu adalah puncak di mana Yesus menyatakan kasih Bapa. Kenapa? Dari kejadian itu apa yang Yesus ucapkan? Yang kita baca, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu. Kadang kita ini sembarang saja kita lakukan. Bukan sebenarnya kita tidak tahu, kita tahu. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Atau kita, kan gak apa-apa. Siapa yang tadi? Virgi ya. Kadang nanti di titik terakhir, semua sudah pakai selang, sudah pakai oksigen. Tuhan pakailah hidupku, ampuni saya. Ya, jangan tunggu titik terakhir itu ya. Ini salib itu adalah puncak di mana Yesus menyatakan kasih Bapa. Dan dari situ kita belajar begini, kalau mengasihi dalam kondisi terluka adalah sebuah pilihan, maka pasti kita semua yang ada di dalam ruangan ini tidak akan pilih hal itu, termasuk saya.
Bila mengasihi dalam kondisi terluka, saya tidak bisa seperti ini. Saya disakiti, saya sudah ampuni tapi saya disakiti terus. Itu adalah sebuah pilihan, maka pilihan itu pasti kita akan skip. Bisa dipastikan kita tidak akan memilih jalan itu. Kita lebih senang kasih yang diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Tetapi ini, kalau saya tanya ini, dengan cepat ya, semua. Di dalam pikiran kita, kalau saya berkata cinta, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? 1, 2, 3, tolong dijawab. Satu kata aja. Suka. Apa lagi? Kalau saya sebut cinta, apa yang pertama kali tiba-tiba terlintas? Makan, ya nggak apa-apa itu. Hati. Yang lain? Ya, kasih. Hah? Sayang. Ya? Memiliki. Pacar, nggak apa-apa. Ya, ini kalau saya sebutkan cinta, kenapa nggak langsung muncul di dalam pemikiran kita itu berkorban? Sebab cinta yang kita mau itu ini, kita cuma mau menerima, tapi tidak untuk memberi. Kalau saya melayani di gereja ini saya dapat apa ya? Kalau saya dikasih kepercayaan ini saya dapat apa ya? Jangan dikasih saya jadwal pelayanan ibadah 1, 2, 3. Capek kan nanti. Ingat kok itu hematidrosis. Yesus memikirkan kita itu, dia berdoa, dia sebagai pensyafaat sekarang. Dia bersyafaat bagi kita supaya dalam perjalanan kita itu kita belajar untuk memiliki kasih Bapa. Salib pada mulanya adalah tempat penderitaan. Tapi kematian Yesus itu mengubahnya menjadi puncak pernyataan kasih Bapa. Ya, perhatikan ini. Waktu saya membaca hal ini, salib itu memberikan kita ini kalau saya sebut ini orang Kristen ya, orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, itu kita punya realitas yang baru. Bilang dulu sama-sama, realitas yang baru. Apa itu? Realitas dalam dunia ini, di dunia ini ada namanya gaya gravitasi. Kalau sesuatu dilempar ke atas, dia pasti jatuh ya. Karena ada gaya gravitasi, itu nyata, itu fakta, itu kondisi nyata yang terverifikasi. Coba aja, lompat pasti turun ke bawah, nggak boleh lompat tiba-tiba dia ke atas seperti Superman ya. Itu kondisi nyata yang terverifikasi. Tapi ini realitas di dalam kehidupan kita nggak bisa lepas dari hal itu. Ya, mungkin saya nggak tahu ya, apa kita semua pernah mengalami jatuh cinta? Tapi di depannya sudah ada kata jatuh ya. Ada realitas yang nyata di sana. Kadang kala dalam perjalanan itu ada rasa sakit yang dialami, tetapi nggak ada orang yang menolak hal itu. Nah, realitas orang percaya adalah ini, begitu kita melihat salib, maka kita harus melihat sebuah realitas yang baru. Apa itu? Kita harus hidup dalam kasih. Markus 12 ayatnya yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ayat yang ke-31, Markus 12 ayat yang ke-31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita bicara hukum itu kita bicara tentang konstitusi. Kalau hukum dilanggar ada
konsekuensinya, ada akibatnya. Coba-coba naik motor tidak pakai helm, ya paling ditegur sama Vero, sama Kak Esra ya. Tapi kalau ketemu sama penegak hukum yang dipercayakan sebagai penegak hukum, itu ada konsekuensinya. Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, maka kita percaya kepada Tuhan, maka kita menerima kasih Bapa, itu kita punya realitas yang baru, hidup di dalam kasih Bapa. Nah, tadi kita sudah belajar dalam mengasihi bisa terjadi, ada terluka, ada yang kita alami dalam proses ini. Tapi ini, waktu kita mengasihi, kita harus tahu kasih yang kita miliki itu harus kita tingkatkan. Karena kebanyakan manusia itu mulai dari ini, kasih eros. Tahu ya? Kasih yang memuaskan diri sendiri. Sexual attraction. Lalu ada kasih phileo. Kasih phileo itu yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kasih persaudaraan, kasih yang ya saya untung, kamu untung itu. Lalu ada kasih stergo. Kasih stergo ini dia mau berkorban. Tetapi dalam batas tertentu. Untuk keluarga saya. Kalau untuk orang lain, ya, siapa kau? Lalu muncullah kasih yang Yesus ajarkan. Kasih agape. Nah, kasih agape itu gini. Ini yang saya temukan kasih agape. Kasih agape itu bukan sebuah ajaran, bukan hanya sebuah ajaran, tapi kasih agape itu menuntut kita untuk punya hubungan dengan pribadi Yesus Kristus. Sebab kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, agape itu berubah menjadi EGP. Mungkin kita tertawa, tapi itulah realitasnya. Kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, emang gue pikirin. Bukan bagian saya. Itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawabnya Valdo, itu tanggung jawabnya Thomas. Thomas kan ketua panitia, biarkan dia aja yang mikir. Maaf, saya bukan lagi marah-marah ya, tapi kita lagi belajar tentang santapan rohani bersama. Jadi agape itu kita harus punya hubungan intim dengan Yesus Kristus, dengan Bapa di surga. Sebab kalau kita nggak bangun hubungan intim seperti yang ini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka yang terjadi agape itu berubah jadi emang gue pikirin EGP. Inilah kenapa tadi saya katakan ini adalah puncak tertinggi dari kasih. Kalau kita awalnya mengasihi itu ya lagi jatuh cinta. Saya tadi siang dengar lagunya Kus Plus, Why Do You Love Me? Ada yang tahu lagu itu? Thomas aja. Jadi, mengapa engkau mencintai aku? Jadi dari lagu itu saya tiba-tiba merenungkan hal ini yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Yesus itu ketika dia sampai ke Bukit Tengkorak itu penderitaannya belum selesai. Bayangkan kalau tiba-tiba Yesus sampai di situ, dia bilang, aduh, saya sudah capek ini, orang-orang tidak tahu diri, tidak mau terima kasih Bapa, ya sudah, saya kembali saja ke surga. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita punya realitas yang baru. Kita baca dulu ini sama-sama, realitas yang baru. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34, kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan 35. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3.
aku memberitakan kabar kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi seperti mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus mengasihi. 35. Semua orang akan tahu, yaitu jadi dunia, semua orang itu artinya orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan tahu, oh ini murid-muridnya Tuhan, ini murid-muridnya Yesus. Kalau hidup saling mengasihi, peduli, memperhatikan, jangan ya, itu bukan bagian saya, emang gue pikirin, itu kan bukan tanggung jawab saya. Jadi realitas yang baru, kenyataan yang baru, yang harusnya setiap orang Kristen miliki adalah, jikalau kamu saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Satu pertanyaan lagi, mengapa kita sulit untuk melakukan kasih ini? Kira-kira ada yang bisa kasih jawaban? Bukan kasih yang lain ya, bukan kasih yang tadi, eros, phileo atau stergo. Ini kasih agape. Jadi tadi kita sudah belajar ya, unconditional love, kasih tanpa syarat, tanpa tuntutan. Kita tetap mengasihi sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Kan gak mudah ya. Tidak seperti membalikan telapak tangan, apa istilahnya itu, tidak seperti itu, tidak semudah itu Ferguson. Ya. Jadi sepertinya ini kita dikasih sesuatu yang ini kita nggak akan bisa lakukan ini. Kita ini manusia, dia kan Allah. Kira-kira apa yang membuat kita sulit untuk melakukan kasih yang seperti Yesus ajarkan? Ada yang mau kasih jawaban? Silakan. Kenapa kita tidak bisa mengasihi seperti kasih agape? Iya. Karena kita manusia yang sebenarnya besar egonya. Jadi selalu menginginkan sesuatu itu lebih menguntungkan kita. Mungkin sekali dua kali kita mengasihi orang, tapi ketika kita kena kerugian gitu, misalnya kayak disakiti, kita akan mulai pelan-pelan mempertimbangkan sikap kita sama orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mengasihi seperti Tuhan. Kita selalu cari untung pada dasarnya. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang egois. Ada yang lain? Silakan, Virgi dulu, baru Dagmar, baru Valdo, baru. Silakan. Ya, kalau saya kepikirannya Pastor, karena kita sering lupa akan kebaikannya Tuhan, lupa bagaimana, ya gitu lah tuh, ya gitulah Pastor, lupa. Karena seringkali kita perlu diingati dulu, baru oh iya ya benar ya gitu. Oke. Sekian. Asal jangan pura-pura lupa ya. Silakan. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Kita lebih suka menerima. Iya. Ada yang lain? Ya. Pakai mic. Apa itu? Lebih itu. Satu kalimat ya. Oke. Iya, betul.
Udah. Sudah Kak, mau Kak Thomas pilih lagi nah. Sudah aku sudah jawab semua kok tadi. Saya Kak, kalau saya kenapa sulit untuk mempraktekkan kasih agape ini karena takut disakiti lagi, asik. Karena kasih agape ini kan maksudnya walaupun sudah disakiti tapi harus mengasihi. Jadi kalau saya itu sih Kak, takut lagi disakiti. Ada mungkin pengalaman. Tidak ada. Trauma ya. Karena Oke, thank you. Yang lain ada? Masih ada? Cek. Dimas. Oh, Thomas. Salah ucap. Dimas Thomas. Iya. Ya, kadang kita, bukan kadang sih. Mungkin manusia tidak bisa melakukan kasih yang seperti Kristus lakukan itu karena kita tidak sanggup untuk hal itu. Ya. Kita tidak mampu bagaimanapun bahwa melihat untuk mungkin kita baik bagi orang yang baik sama kita bisa. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang menyakiti kita, tunggu dulu. Atau sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita firman Tuhan bilang begitu. Mungkin ada orang yang mau mati untuk orang baik, tapi untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang tidak layak, ngapain kita mesti mati untuk orang itu? Ya karena mungkin kita tidak mampu untuk tidak sampai di situ. Batasnya kita? Ya kita tidak bahkan sampai di bawah kita tidak mau untuk melakukan hal itu. Mungkin seperti itu. Silakan, masih ada? Aman ya. Gerald, Anjas? Masih ada? Silakan. Satu saja. Ya, ini Kak, ini kembali lagi ke perikopnya. Jadi tadi teringat waktu Vero ngomong terus bilang bahwa itu kan di situasi itu mereka para prajurit, ahli-ahli Taurat, dan mereka itu adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan. Namun ternyata mereka juga melakukan hal yang salah. Mereka mencari-cari kesalahan dan mereka menyalahkan Tuhan, yang padahal mereka membaca firman. Itu kayak jadi reminder buat saya, jangan sampai saya baca firman, saya tahu tentang kebenaran firman, tapi dalam prakteknya saya tidak tahu tanda-tanda yang seharusnya saya ketahui. Jadi kan sebenarnya kan pada saat itu kan mereka membaca firman, mereka pun tahu bahwa akan ada Mesias yang datang, tapi mereka denial akan hal itu. Mereka tidak menerima itu dan mereka malah membawa Yesus untuk disalibkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membaca firman Tuhan, pelayanan, tapi tidak memiliki kasih, tidak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Contohnya mengasihi, peduli, menerima hal-hal seperti itu yang padahal itu harusnya kita terapkan dalam pelayanan. Dan hal itu mungkin sepele, tapi sebenarnya dalam beberapa kondisi ada beberapa orang yang sangat merasakan bahwa kepedulian itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Sama kayak tadi Valdo bilang kadang merasa sendiri, tapi ada orang-orang terdekat yang membuat dia menjadi tidak merasa sendiri. Dan ketika kita pelayanan dan kita terus melakukan kasih yang sudah Tuhan ajarkan, maka kita akan membuat nyaman orang, kita juga bisa menyalurkan kasih agape. Jadi bukan yang EGP, tapi betul-betul agape. Haleluya. Satu kali saya baca biografinya Toby Mac. Toby Mac itu penyanyi rap tahun 87 sampai 2000 ya.
Jadi saya suka waktu itu kan lagu rap, khususnya yang lagu rap rohani itu jarang. Lalu Toby Mac ini muncul, tapi dia bahasa Inggris. Jadi saya baca itu mungkin waktu 2020 pas COVID. 2019 itu anaknya meninggal. Nah, dia punya 7 Grammy Award dalam lagu rap rohani. Lalu waktu anaknya meninggal itu dia berhenti. Dia di wawancara, terus dia berhenti untuk baca firman, dia berhenti untuk berdoa karena dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa anak saya mati? Anaknya meninggal itu, ya dia menyalahkan Tuhan. Dan 1 tahun kemudian dia diwawancara, dia mengakui hal tersebut. Dan ada satu tulisannya dia pada waktu perkataannya dia pada waktu diwawancara. Ini, dia mengakui bahwa Tuhan tidak bisa mengubah apa yang terjadi. Rasa sakit itu nyata yang dia alami. Anaknya meninggal yang dia kasihi, itu sakit bagi dia. Tapi ada satu yang Tuhan tekankan, bahwa dia Immanuel. Dia tidak pergi, dia selalu beserta. Cuma pada saat itu dia belum bisa melihat ini seperti puzzle yang dikumpulkan satu persatu, nanti beberapa tahun kemudian baru dia bisa melihat gambar besarnya bahwa Tuhan itu Immanuel. Waktu itu dia merasa sendirian, Tuhan tidak mengasihi saya. Saya melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Saya punya album rohani, keluarga saya baik-baik saja. Tapi kenapa anak saya tiba-tiba mati? Meninggal. Yang dia tekankan di situ bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia selalu beserta. Cuma perlu waktu untuk dia mengumpulkan puzzle itu. Kadang seperti tadi yang teman-teman sampaikan, keegoisan kita, ketakutan kita, apapun yang kita alami, mungkin waktu itu kita nggak mengerti. Why me? Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa saya harus disakiti? Ya, bukan lagu ya, mengapa harus aku selalu yang salah? Mengapa saya? Tapi di situ sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Aku selalu besertamu. Cuma kadang kita melupakan hal itu dan kita berusaha untuk mengambil keadilan versi kita. Harusnya tidak seperti ini. Kemarin waktu hari Minggu saya menyampaikan tentang kasih itu berjalan bersama dengan keadilan. Jadi keadilan itu bukan keadilan versi kita, tapi apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita itu kita mau menikmati kasih Bapa, kita mau menikmati kebaikan Tuhan, tapi kita tidak mau hidup dalam keintiman. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita untuk kepentingan kita, tapi kita nggak mau untuk mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan teladan kepada kita, dan akhirnya kita menjadi EGP. Mazmur 11 ayatnya yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tadi kita sudah baca bersama, tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Apa itu? Hukum kasih. Hukum adalah dasar supaya sebuah negara, organisasi itu bisa
berjalan dengan baik dan tidak menjadi liar. Kalau tidak ada hukum, maka segala sesuatu itu menjadi liar dan tidak teratur. Dan Tuhan kasih kepada kita, berikan kepada kita yaitu hukum kasih, dan itu harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Menjadi yang tadi saya sampaikan, realitas di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di ayatnya yang ke-33 kita kembali. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Saya ulang sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal. Yesus juga sampai ke situ. Menurut teman-teman, Yesus sebagai manusia merasa berat atau tidak? Berat. Tetapi Yesus tetap taat meskipun itu berat. Dia enggak, ini agape ya, bukan EGP. Yesus taat meskipun itu berat. Yesus sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Tidak selesai sampai di situ. Mereka menyalibkan Yesus. Dan juga kedua penjahat itu di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ini bukan sebuah hal yang mudah, tapi ini. Saya ingat saya pernah menyampaikan ini di mesbah keluarga. Saya lupa. Kayak yang saya ingat di rumah Oma Yohana. Half obedience is a full rebellion. Setengah ketaatan itu adalah pemberontakan penuh di hadapan Tuhan. Jadi waktu Yesus sebagai anak saja dia taat. Sebagai anak Allah dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sebagai anak Allah, Yesus menjadi taat. Sekarang kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ya enggak usah yang hal yang lain ya. Mungkin kita dikasih kepercayaan di dalam pelayanan atau di rumah. Maukah enggak kita mengerjakan semuanya itu dengan baik, dengan ketaatan. Dan saya tutup dengan hal ini. Ketaatan Yesus itu membuktikan bahwa sekalipun kita sebagai orang-orang yang berdosa, kadang kita ini tadi sudah disinggung ya, entah kita melupakan hal itu atau kita tidak lagi hidup di dalam hubungan intim dengan Tuhan, kita sengaja skip hal itu, tapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Sebab kalau dia tidak mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Allah adalah kasih. Jadi saya berdoa kita semua memperoleh berkat melalui sharing kita pada malam hari ini. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Yesus sudah memberikan teladan sebagai anak. Dia tetap taat untuk melakukannya. Apa itu? Tetap mengasihi meskipun terluka. Ayo katakan dulu sebelah kiri kanannya. Ya terlukanya itu mungkin bukan hal yang lain. Kita ditegur, dinasehati, dikasih tahu, jangan lupa ya nanti latihannya before time. Datang ke gereja ngulik, atau kita diberitahu untuk hal-hal yang lain. Terus kita merasa, aduh kok saya sih, why me, kenapa harus selalu saya? Ya mungkin karena kau yang tidak ngulik sendiri. Tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi kita belajar pada saat ini, sekalipun itu berat, tapi kita belajar untuk taat seperti yang Yesus ajarkan. Oke, ada yang mau ditambahkan?
Kalau sudah tidak ada, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sehingga program ini santapan rohani bersama dapat berjalan dengan baik. Hamba mau berdoa kiranya melalui sharing firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan sharing kami di tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Untuk kami sebagai anak-anak-Mu hidup saling mengasihi sehingga semua orang dunia ini akan melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami dan berbuah melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Oh, begini ya.